Shalom. Oke, shalom. Selamat sore. Tuhan, pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan, beribadah dan memuji menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita mendengar pujian Engkau Tuhan yang setia.
Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Tuhan. Kami boleh hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan kami, atas kehidupan dan tubuh yang sehat. Dan juga Tuhan kami menjadikan kami pada minggu ini Tuhan untuk kepada diri kami. Tuhan pada sore hari ini kami anak-anak dalam firman-Mu Tuhan untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai hari ini Tuhan. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu, juga singkat pemain musik, multimedia, dan sebagainya. Kiranya Engkau yang akan memberikan firman Tuhan. Dan juga berkati teman-teman seiman kami Tuhan yang tidak hadir hari ini. Tuhan berkati mereka agar minggu mereka datang untuk beribadah kembali bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah sore ini dan Tuhan hadir di tengah kami. Kami mulai ibadah sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada amin? Siapa yang bersuka cita hari ini? Yang puji Tuhan? Siapa puji Tuhan? Bagi berdiri, kita percaya hari ini adalah hari yang telah diberikan Tuhan.
Siap untuk menjadi lebih dari menang? Kita angkat lagunya, berdiri ya. Silakan dulu. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan persembahan yang berkesan dari Ade. Kita langsung memberikan persembahan. Pria terbaik untuk
selanjutnya kita juga akan firman Tuhan. Begitu kita lalu bershare sebuah hati hidup.
Itu saya minta Adinda berdoa untuk firman Tuhan dan sembahyang. Agar kami bisa melakukan pertanyaan dengan baik dan juga berkasihan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan dalam Yesus Amin. Puji Tuhan, selamat sore semua. Maria pergi ya? Pasti berat. Tapi ada di rumahnya. Oh, itu baru nggak ikut FEB. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang masa muda. Siapa di sini masih muda? Yes, masih muda semua. Yang sudah tua Mama Elis 55 tahun. Masih muda semua. Masa muda.
Masa muda tuh kayak apa ya? Siapa yang tahu masa muda tuh kayak apa ya? Coba Juna, masa muda tuh kayak apa ya? Nah, yang Juna rasain kan Juna tuh orang muda, makanya kayak apa? Kalau masa muda itu pengen tahu banyak hal, yes, yang positif ya. Nah, terus kekasih. Kalau masa muda itu kayak apa sih rasanya? Kalau ngaca gitu, ih aku cantik gitu. Itu masa muda. Ya, apa lagi? Ih aku keren. Masa muda. Terus apa lagi? Ya masa muda apa lagi? Apa yang dirasakan masa muda? Kuat. Sekarang kasih dari sampai satu pemangkungan jalan kaki kuat nggak? Kuat tuh. Masa muda itu kuat. Namanya dari sampai satu ke gereja aku cuma beda. Orang merangkak. Sekarang sekira lah. Maria, rumahnya udah tingkat 2 kan? Capek nggak naik turun? Lah, masa sih? Kalau bolak-balik terus capek, tapi kalau nggak bolak-balik terus kan seneng ya. Rumahnya tambah luas, tambah besar, ada lantai 2-nya. Ya, kalau mau main senari kasih emak, kalau Maria kan masa muda, seneng bisa naik kan, dibantu nggak? Digendong bisa tuh naik tangganya nggak? Enggak, naik sendiri kan? paling tinggi, kenapa? Kok bahasa mama? Apa lagi udah? Ganjil itu satu. Jadi kalau masa muda, Maria naik tangga, nggak ada yang bantu, nggak ada yang ngumpul. Coba mau main sendiri itu di, untuk begini terus takut gitu lah, gitu ya. Arman, kalau masa muda tuh rasanya gimana nih? Seneng apa susah? Seneng apa sedih? Kok saya masih muda ya, nggak tua aja. Arman sama Excel coba, dua sahabat. Pipinya sama Mama Excel. Ayo, kayak gimana masa muda? Asik nggak? Asik. Jajannya banyak. Minta uang sama mama papa. Jajan. Masa muda tuh happy nggak? Happy. Kalau masa muda di mana? Enak, seneng, enak masa muda. Bisa ngapain? Bisa hujan-hujanan, bisa main bola, bisa apa lagi? Bisa nyerok ikan di got, ya. Aduh, nanti ya kalau punya pacar dikasih tahu, saya tuh jorok. Dulunya suka nyerok ikan di got. Nanti kalian kumpulin di akuarium. Nah itu jorok tuh proses itu. Oh di disaranin tuh. Emang banyak ikannya di perumahan tuh. Ikannya banyak, bener banyak ikannya. Asal mau aja joroknya. Proses tuh. Main bola, main layangan, jalan-jalan, apalagi sepedaan, nyerap ikan di got, apalagi masa muda yang menyenangkan. Mancing, mancing cewek, apa mancing ikan? Mancing keributan, rusuh kan? Provokator ya. Del masa muda enaknya gimana? Main, yes, betul. Mama Eli setuju. Masa muda enaknya main. Ditanya nggak sama mami babe? Ditanyain. Kalau main dijamin nggak? Jam segini sampai jam segini. Apa pulangnya? Dijamin. Jadi asik manis dah. Masa muda gimana enaknya? Menjelajahi dunia lah. Mama doain ya kamu nanti jadi itu agen travel biar bisa menjelajahi dunia. Hari ini kita akan melihat bahwa orang muda atau masa muda adalah masa yang sangat indah, di mana kita punya banyak teman, punya banyak kesempatan, punya banyak kekuatan, punya power yang luar biasa, punya wajah yang ganteng dan cantik, punya rambut yang bagus. Ya, coba cewek-cewek rambutnya bagus kalau kayak Mama Elis udah berondol beruban. Makanya dicat merah bukan karena gaya, ubannya kek. Kalau anak muda
rambutnya keren, gagah, apalagi kalau kayak Abang Adinur pakai kemeja ke gereja, pakai celana panjang, kerennya mantap. Nah, anak-anak perempuan kalau udah ke gereja pakai baju ala-ala Korea, cakepnya minta ampun, cantik, ya. Baru dibedakin sedikit, baru dilisikin sedikit, disisir rambutnya rapi sedikit aja udah cantik. Nah kalau kayak mama yang sudah dijemput pakai jemput lelet aja tembemnya, pakai kontur biar lurus ya enggak, sampai tembem bibinya gede ya, nah gitu. Kalau masa muda itu masa yang sangat menyenangkan, masa yang sangat indah, masa kita masih bisa naksir-naksiran sih. Kata Mama Elis udah gak bisa naksir, kayak Mami Jen gak bisa naksir cowok lain kecuali David Beckham boleh, atau soalnya kalau Arken gak boleh ya. Tuhan memberkati kita. Yuk kita lihat masa muda. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Kita baca sama-sama ayat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam yang mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalam. Hai orang muda, hari ini Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, ingatlah siapa? Penciptamu. Siapa penciptamu? Benar. Benar tak? Tuhan Yesus penciptamu. Benar nih, serius. Tuhan Yesus Kristus penciptamu. Benar. Bukan dari monyet, dari kera. Bukan. Dari kera yang tadinya bengkok, ada ekornya, berbulu lebat, kupingnya begini, tangannya begini, jadi lurus. Evolusi Darwin ya dulu tuh waktu mama SMP begitu. Sekarang masih ada nggak? Evolusi Darwin masih ada pelajaran belum? Itu pelajaran sesat itu ya. Mana ada manusia dari monyet? Kalau manusia dari monyet, mama pilih dari kelinci aja. Imut soalnya kalau dari kelinci. Gitu ya, dari rabbit. Ya. Nah, apa yang terjadi? Manusia diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pelangi siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus Kristus juga. Benar. Agung. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung kan? Pelukismu si agung, baru siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, ini cuma presetan. Agung artinya yang menciptakan pelangi itu adalah orang yang mulia atau Tuhan kita yang esa. Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa muda. Hai anak muda, hai anak muda, ketika engkau kuat, ketika engkau cantik, ketika engkau ganteng, ketika engkau pintar meskipun, ketika engkau bisa ini dan itu, yang membuat itu semua adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan Anda. Amin. Engkau bisa menyanyi, engkau bisa bergerak, engkau bisa main musik, engkau bisa belajar, engkau bisa sekolah, engkau bisa bersosialita, engkau bisa segalanya karena ada siapa? Tuhan Yesus. Jadi di dalam semua itu kita harus ingat siapa pencipta kita, di mana kita harus bertanggung jawab. Jadi ketika kita tuh diberikan Tuhan yang masa muda ini dapat begini, jangan dipakai untuk hal-hal yang jahat. Nonton film porno.
Sapi yang nggak pakai baju, monyet yang nggak pakai baju ditolongin. Ayo, nonton film porno, terus makan makanan yang bikin fly, minum obat yang fly, minum minuman yang bikin fly. Ada yang dihirup, ada yang diminum, ada yang dikunyah, dimakan. Coba-coba obat sapi. Jangan sentuh begitu-begitu. Minum minuman yang tidak baik, yang tidak sehat. Sehat mama. Baca kimia. Maca. Itu maca kimia. Ya kalau di jalan-jalan ya, kalau di macam Muntah. kimia zat. Minum Coca-Cola. Ada Sprite, Ayo. Tahu nggak? Mama Elisa paling susah itu minum manis. Minum manis itu goyang banget. Dan makan nasi. Sendiri orang Batak ya. Kalau makan nasi nggak banyak nggak makan. Susah ya. Kalau asin mungkin Mama Elisa makannya dikit. Kalau Mama makannya gunung Krakatau. Orang Batak sih makannya banyak. Dari situ orang muda akan berbukti waktunya hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bagaimana kita boleh mengingat masa muda kita, mengingat Tuhan sebagai pencipta kita? Kita baca Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Baca lagi sama-sama ya. Ayo baca lagi sama-sama. 2, 3. Dengan apa seorang muda mempertahankan lawannya bersih dengan menjaga. Amin. Dengan firman Tuhan seorang muda menjaga hidup mudanya. Jadi orang muda jangan suka bolos ibadah. Jangan suka bolos ibadah. Karena ibadah itu salah satunya ada mengandung tentang firman. Dengan apakah orang muda menjaga kelakuannya biar bersih adalah menjaganya dengan firman. Karena di dalam firman Tuhan itu ada setiap peraturan, ada setiap perintah Tuhan. Jadi itu yang membawa kita untuk bersih, artinya bersih itu suci, kudus, berkenan kepada Tuhan. Jadi anak-anak yang dikenal Tuhan dalam perkenanan Tuhan adalah anak-anak yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kalau mama papa nggak ke gereja, anak muda jangan nggak ikut nggak ke gereja. Mama papa capek, sakit nggak ke gereja. Terus kalian kasih kesempatan mama nggak ke gereja beribadah. Jangan. Kita yang disebut orang muda, aduh kadang-kadang bohong. Zaman sekarang banyak ojek, banyak driver, banyak delivery. Nggak ada yang ngatur. Mama itu nggak bisa naik motor, nggak bisa nyetir mobil, nggak bisa nyetir motor. Tapi kemana aja? Nyampe. Itu ada tukang ojek. Antar saya ke sana, antar saya ke sini, beli ini, beli itu ada. Tinggal
gitu ya sih. Kamu Cici. Cici. Pikir ada Cici. Cici biar hatinya berbunga-bunga. Cici. Cici. Kalau aku dong. Nah, sebenarnya kan itu apa namanya? Kerjaan. Jadi ada sih angpau ya sih. Jangan lupa angpau ya sih. Dan donornya ya sih. Aku jelas lengkap amat. Cici Maria Cici, jangan lupa ya. Angpaunya. Kerjaan. Nah, gitu ya. Dengan apakah orang muda meminta harus aku ada bersih? Sering mendengar firman Tuhan. Anak muda, ayo, siapa yang suka baca Alkitab? Aduh, baca Rizka, oh my god, kenyangka loh Rizka diam-diam membaca Alkitab. 2026 sekarang udah bulan berapa? Februari. Berarti harusnya kejadian sudah tanggal 31 atau 30 tuh kejadian. Kejadian Januari. 31 atau 30? 31 ya? 31. Berarti sekarang Februari ditambah kejadian 31 Februari dan hari tanggal berapa ini? Tanggal 7 Februari. Iya. 7 Februari. Berarti 31 tambah 7 udah kejadian 38. Satu hari wajib satu pasal. Supaya orang muda menjaga kelakuannya tetap suci di hadapan Tuhan. Setor ya di grup pemuda remaja. Acak kejadian 37 hari ini. Besok kejadian 30. Emang ada kejadian sampai 38? Ayo coba. Ayo yang baca kita coba, ada nggak kejadian 38? Ayo. Ayo. Jadi adik-adik baca firman Tuhan. Kalau sampai besok kejadian 30 berapa? 39 atau 38? Ayo baca. Coba lihat buka kejadian sekarang. Mama mau ingetin kalian supaya baca mumpung di tahun baru. Ya, awal lagi kita baca. Kejadian 38 hari ini berarti ya. Ada kejadian 38 hari ini karena Januarinya 31 hari. Jadi kejadian sampai 31. Hari ini tambah 7 tambah 7 berarti 38. Kejadian 38 tentang Yehuda dan Tamar. Besok kejadian 39 ada baca tentang Yusuf di rumah Potifar ya. Jadi ada dia masukin di grup remaja. Kejadian 38 hari ini, kejadian 39 besok. Mulai lagi dari awal aja. Sudah Kamaat kamu cium jauh ya. Udah sampai Yosua. Udah diulang terus sih. Yang belum baca, mulai bulan ini baca. Dikebut ya, berarti Anda punya utang 38 pasal. Dikebut dibaca. Ya, setor di grup pemuda remaja. Ketik nama, kasih apa tanda. Misalnya mau tandanya orang senyum, kasih. Kejadian 38 tulis. Kembalin aja semua ya, kecuali Kak Aca. Kamu siapa yang baca lagi? Ada udah sampai mana? Bacanya? Rizka udah keluar. Reza udah keluaran. Udah sampai keluaran nggak apa-apa. Yang belum Kasih puas. Oh udah bilang. Oh, Bilang apa? bilang dong. Bilang. Orang udah sampai bilang apa? Bilang gimana sih? Ada yang belum. Ayo, mari ya. Keluaran juga. Belum. Ya udah, nanti mulai dari kejadian ya.
Kejadian 1-38 sedih. Terus. Dihampok sampai hari ini. Ya, udah. Jadi firman Tuhan itu berkuasa untuk menasihatkan kita, untuk kita berbuat baik, untuk kita terus berjalan menurut kehendak Tuhan dalam firman Tuhan. Tuhan pengen kita itu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang yang senantiasa diberkati Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup kita pagi, siang, sore, malam ada penyertaan Tuhan, ada perkenalan Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan dan melakukannya, ya. Sekarang orang-orang tua akan berkata, Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Adik-adik pada bisa, kaum muda remaja pada bisa nyanyi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Inilah Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut, menurut jalan yang benar, yaitu jalan di dalam Yesus Kristus. Amin. Jalan di dalam Yesus Kristus. Di dalam dunia ada dua, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati tersiksa. Tapi yang sempit jiwa bergloria, jiwa bersukacita, jiwa berglori, karena di jalan yang sempit adalah jalannya Tuhan. Ini didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang benar adalah jalan di dalam Yesus Kristus. Maka pada masa apa? Pada masa tuanya mereka tidak hancur. Masa depan mereka tidak rusak. Mereka akan menjadi orang-orang yang menduduki setiap level yang tinggi di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka ada di jalannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang sekarang ngomongnya pakai bahasa Inggris, on the track, ada di jalannya Yesus. Jangan menyimpang di kiri ke sana, ada di jalurnya. Amin. Nanti 5 tahun, 10 tahun kemudian engkau akan menjadi orang, bukan menjadi amin. Kita mau menjadi orang. Engkau akan menjadi orang. Jadi kalau orang ketemu begini, itu siapa? Itu orang besar loh. Itu siapa? Itu orang baik loh. Itu siapa? Oh, itu orang hebat loh. Itu siapa? Oh, itu orang hamba Tuhan loh. Bukan yang ketemu di jalan. Itu siapa? Ada kan? Yang di jalan apa? Bilangnya siapa itu? Mau disebut apa? Oh, orang yang dikenal Tuhan, ada di jalannya Tuhan. Sadari mulai masa muda sampai tua akan ditolong Tuhan. Amsal 22 ayat 15. Kenapa orang muda harus dididik? Kenapa orang muda harus dimarahi? Kenapa orang muda harus dinasehati? Karena orang muda biasanya apa? Kebodohan melekat pada hati orang. Ngaku enggak?
didikan akan mengusir apa? Mengusir kebodohan itu dari Pak. Dari kepala jangan bodoh. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Dalam nama Yesus jangan bodoh. Jangan bodoh. Hati orang muda jangan bodoh. Hati orang muda jangan bodoh. Hati orang muda jangan bodoh. Sejak dari sekolah minggu kalian dibawa mama papa kalian untuk rajin ke gereja. Kalaupun mama papa kalian tidak rajin membawa Anda ke gereja, Anda sendiri harus datang mencari Tuhan. Karena apa? Anda perlu dididik dengan namanya galak nggak? Galak. Tongkat itu harus kena pada anak muda dan anak. Kalau sudah ditongkat, sakit nggak? Sakit. Siapa yang pernah dipukul pakai sapu? Siapa? Acun? Dipukul pakai sapu? Nah, namanya dipukul pakai sapu sampai sapunya remek. Iya, sapu itu sapu bambu tuh, yang itunya bambu pukul sampai kakinya nggak remek, sapunya yang remek. Kenapa? Ini suka main, banyak temennya, pergi nggak pernah Pak. Kalau kamu soalnya nggak boleh. Nggak boleh. Kamu anak perempuan, harus di rumah, bantuin mami papi. Adikku 3. Siapa yang minta adik 3? Jadi kalau udah ada mami papi bobo siang, kita itu anak pendeta kalau siang suruh tidur. Habis selesai semua makan, beberes, semua rapi, harus tidur siang. Masuk kamar masing-masing tidur siang. Oh langsung dilihat pintunya digembok. Kalau nggak digembok ngapain? Minggat. Melarikan diri lewat jendela. Pengalaman. Soalnya apa? Suruh tidur siang. Paling menyebalkan namanya tidur siang. Sekarang pengen tidur siang nggak bisa. Pengen tidur siang si kembar nangis. Pengen tidur siang si kembar ribut. Pengen tidur siang si kembar pengen mamam. Kalau nggak mamam pengen ayo boro-boro tidur siang. Dulu sih tidur siang nggak mau. Jadi kenapa anak muda harus dikenakan jalan firman Tuhan, dikenalkan dengan Yesus Kristus, yaitu dalam kebenaran dan hidup? Karena orang muda itu bodoh, harus dewek, Orang tua itu suka curhat. Dulu saya capek di kaki. Kalian masih kecil kayak si kembar, capek di kaki dan tangan. Apa coba? Lari-lari. Kita harus jagain dia supaya jangan jatuh. Kita harus jagain dia biar dia nggak kabur keluar rumah. Kita harus jagain dia supaya dia nggak makan sesuatu yang bukan makanan. Ya, dijagain. Itu namanya orang tua capek tangan dan capek kaki. Udah anak-anak mulai gede, mulai capek mulut. Moses, Raja, Moses, habis jauh. Moses, jangan dulu misalnya gitu ya. Sudah capek bisa contoh ya. Capek di mulut mamanya nih tuh kayak kalian ngombe, kayak radio bodol, kayak orang sinting mau cedewek. Udah kalian gede nih remaja kayak Adel sama Arca. Udah SMA nih. Orang tua akan capek di hati. Itu pegel temen ya, bocah diomongin seorang bisa. Akhirnya hatinya mamanya kesel. Lama-lama kalau hati mamanya kesel, kepikiran terus, metong deh mamanya kena penyakit. Ya kan? Ya. Emang enak gak punya mama. Sini, tanya sama mama Aris.
enak itu gak punya mama. Gak enak. Mendingan gak punya teman daripada gak punya mama, daripada gak punya mama. Gak enak. Jadi sayang sayang mami, sayang sayang papi. Kalau nggak ada papi juga, siapa yang menolongin kita? Dia itu Superman ya dari di kehidupan kita. Papi itu Superman. Kalau mami Wonder Woman. Ya. Jadi mengapa didikan itu harus diberikan pada orang muda dengan tongkat? Artinya apa? Dengan sesuatu yang keras kita harus didik anak muda. Karena kebodohan melekat pada hati orang muda. Supaya orang muda ingat akan Tuhan. Yuk balik lagi di Pengkhotbah 12 ayat 1. Sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Artinya apa? Ketika orang muda tidak bisa menggapai sesuatu yang hidup, dalam hidupnya sesuatu yang berarti. Ketika orang muda tidak dapat menggapai sesuatu yang berarti untuk hidupnya, mereka tidak bisa menjadi apa-apa. Saya mau tanya, saudara, masih mending saudara main HP apa mendingan kerja di rumah? Bantu mama nyapu, bantu mama nyiram bunga, bantu mama nyuci piring, bantu mama jaga. Mendingan main HP apa? Itu kan ada HP. Kalau mau main HP, saya mau kasih tahu, ada lowongan kerja yang khusus main HP. Jadi penjaga WC. Penjaga WC. Main HP terus tuh. Main HP terus. Nanti kalau ada orang ngisi, ada orang pipis, ada orang terima uang 2.000. Main HP lagi. Jadi kalau kalian mau main HP, secara tidak langsung kalian punya cita-cita jadi penjaga toilet, penjaga WC. Kalau Mama Elis nggak mau, sorry. Mama Elis mendingan jadi penjaga kasir, tidak kayak gitu. Biar sampai juga, duitnya capek daripada jadi penjaga WC. Kamu memang tadi WC pesing, jorok, kotor. Tapi kalau kalian dari sekarang kayaknya main HP dulu, kalian menjadikan dirimu akan menjadi penjaga WC. Salah satunya Mama yang mau daftar ini. Jangan jaga WC di mall, jaga WC di pasar atau polisi. Ya sendiri. Waktu orang muda tidak takut akan Tuhan, menjadi orang tua akan menjadi orang tua yang sengsara. Orang tua yang gak punya apa-apa. Bahkan keluarga pun gak mau dekat. Jadi bapak-bapak yang tua renta ada di pinggir-pinggir jalan, ada ibu-ibu yang renta, nenek-nenek yang renta, yang tidak punya apa-apa ada di pinggir jalan. Itu bagiannya bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Itu bagiannya bagi orang-orang yang tidak setia melayani Tuhan. Itu bagiannya bagi orang-orang yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Sebab itu, mari kita akan baca bagaimana cara kita supaya kita bisa unggul, kita bisa kuat di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Anak muda akan ditarik oleh satu musik yang benar-benar menarik kalian untuk mencintai musik itu. Anak-anak akan ditarik dengan satu pengertian pergaulan yang sangat dahsyat. Anak-anak akan dibawa kepada kebiasaan mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik.
dan mereka akan masuk dalam cengkraman iblis, yaitu hari-hari yang jahat. Ya, walaupun kita masih SD, anak-anak muda, mari kita kuat di dalam Tuhan. Yuk, apa yang harus kita pakai supaya kita kuat? Efesus 6 ayat 11. Cepat, ayo, udah setengah 8. Efesus 6 ayat 16. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata supaya apa? Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di dalam hidup kita ada suara Tuhan dan ada suara iblis. Kalau kalian lihat film kartun, lihat film dan apa itu benar nyata. Sesuatu yang akan kita kerjakan yang baik akan digagalkan oleh sesuatu perkataan yang buruk. Sekarang contoh di lampu merah. Kasihan Bu, Pak, kasihan Pak. Beli Pajero katanya. Kasihan. Kalau mamanya sudah langsung mencari receh. Kalau mau apa saya kasih. Tapi Bapak Eri bilang, gak usah. Itu rumahnya itu tingkat 2, itu istrinya 4. Kayak raya. Ayo, gimana? Baru orang bilang begitu aja hati kita sudah berubah. Enggak? Itu ya dari kata hati bapak-bapak yang tua itu kaya raya loh. Dikit. Oh, lebih kaya dari kita semua. Kalian mau rumah apa, sawahnya banyak, rumahnya bagus. Ada orang mau beli yang sudah meneliti mengikuti orang itu. Nanti mau pulang naik mobil dia, bukan naik kuda, bukan jalan kaki yang song minta duit. Tapi kan kalau kita bilang, oh yang baik itu yang memberi. Besok itu lebih kaya dari lu. Ayo gimana? Mana yang baik? Pakailah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu penipu. Ayat 12. Apa itu perlengkapan senjata? Satu. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah dengan melawan kuasa-kuasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. 1. Jadi berdirilah tegak, berikat, tinggalkan kebenaran. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah berbaju zirah keadilan. Yang ketiga, 15. Kakimu berkasukan, mana kasut, sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, memberitakan Injil, bukan memberitakan kesalahan orang lain. Memberitakan Injil, jangan memberitakan kesalahan teman sendiri. Teman makan, teman akhirnya bubar. Ya, itu teman makan teman akhirnya bubar. Ayo, 16. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, dan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah topeng atau topi keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah. Yuk kita sampai 17 tadi. Jadi Tuhan kasih kita perlengkapan senjata Allah lengkap, dari ikat pinggang, baju zirah, apalagi kasut, terus ketopong, terus perisai, terus apa lagi? Sudah lengkap.
Kalian adalah tentara pertamanya Allah yang berperan untuk hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Moses, lagi ngapain? Ngapain? Enggak kesampaikan sama dari sini. Ya, kalau udah mati munculnya ke sana, kuburan. Kalau masih hidup ada di sini. Oke? Ya, kita akan naikkan ujian di hadapan Tuhan. Pengen Mama Elis anak muda bisa nyanyi lagu ini, walaupun Mama Elis juga nggak bisa. Tuhan perlu aku sebentar saja, ya. Lagu ini, yuk belajar sama-sama ya. Kadang-kadang ada hari-hari di mana kita mengalami hal yang demikian. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan dan kesendirian. Ingat Tuhan, kalau mau sendiri, kalau mau putus asa, anak muda merasakan capek, anak muda merasakan lelah. Ingat Tuhan,
kami harus kuat menghadapi dunia ini. Kami harus mampu Tuhan menghadapi dunia ini Tuhan. Karena apa Tuhan? Karena kami adalah orang-orang yang muda lemah. Sebab itu Tuhan amanah ini peluk kami Tuhan. Ikat kami dengan kasih-Mu supaya kami tidak Tuhan larut dengan keadaan dunia ini. Tetapi kami boleh bertahan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang muda yang dipakai Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan untuk Arman, untuk Excel Tuhan, untuk Bapak Duna, untuk Titi Ada, berkati Tuhan untuk Rizka Tuhan, berkasih untuk Tim Hadi dan mau untuk kami keluarga Pastori, untuk Moses, untuk Via dan Vivi Tuhan, untuk Kakak Tasya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu taat akan Tuhan, setia membaca firman-Mu, setia berdoa, setia berpuasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan malam hari ini. Dan ketika kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berserta dengan kami. Mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Buka hatimu untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemudian kasih Tuhan pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati yang percaya. Amin.